Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Fitri Jamilah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan bahan ajar. Yang saya banggakan, teman-teman Prosa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2020, serta para audiens yang menyaksikan tayangan ini. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan kelompok saya akan memaparkan materi mengenai komponen-komponen kurikulum. Namun, sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, perkenankanlah saya memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Saudara Muhammad Rizal Putra Pradana dengan NIM tertera. Yang kedua, Saudara Dandi Febri dengan NIM tertera. Yang ketiga, Saudari Auni Cahya Kairani dengan NIM tertera. Yang keempat, Saudari Nurul Dwi Arfiani dengan NIM tertera. Dan yang terakhir, saya Orisa Sativa Alhaf dengan NIM tertera. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Yang pertama, tujuan kurikulum. Tujuan pendidikan nasional bersifat paling umum dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan seperti standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap mata pelajaran atau bidang studi. Tujuan kurikuler merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, tujuan kurikuler tersusun atas standar kompetensi mata pelajaran dan kelompok. Baik, untuk yang selanjutnya adalah tujuan instruksional. Tujuan ini bersifat operasional, di mana tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai pada saat proses belajar mengajar yang bersifat langsung. Oleh karena itu, tenaga pendidik memiliki tugas menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pencapaian tujuan instruksional ini tergantung kondisi proses pembelajaran yang ada, baik kompetensi tenaga pendidik, fasilitas belajar, peserta didik, metode pembelajaran lingkungan, dan faktor yang lain. Kita masuk kepada pemaparan materi mengenai isi kurikulum. Apa itu isi kurikulum? Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Hal ini sebagaimana yang sudah tertuang dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama, materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang kedua, materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan. Perbedaan dalam ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran disebabkan oleh perbedaan tujuan satuan pendidikan tersebut. Dan yang terakhir, materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, tujuan pendidikan nasional merupakan target tertinggi yang hendak dicapai melalui pencapaian materi kurikulum.
yang ketiga adalah organisasi kurikulum. Apa itu organisasi kurikulum? Menurut Zainal Arifin tahun 2011, organisasi kurikulum merupakan susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan oleh peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Muhammad Ansyar tahun 2015, organisasi kurikulum merupakan susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar yang diorganisasikan menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Dimensi-dimensi organisasi kurikulum. Menurut Zainal Arifin tahun 2011, terdapat dua dimensi pokok organisasi kurikulum, yaitu dimensi isi dan dimensi pengalaman belajar. Dimensi isi lebih melihat kepada fakta dan bersifat logis, sedangkan dimensi pengalaman belajar cenderung kurang memperhatikan fakta dan bersifat logis. Faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. 1. Ruang lingkup. 2. Urutan. 3. Kesinambungan. 4. Terpadu. 5. Keseimbangan. Dan yang keenam adalah waktu. Model-model kurikulum. 1. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Kurikulum ini terpisah-pisah karena bahan ajar disajikan secara terpisah, seolah-olah ada batasan antara bidang studi. Dalam praktek penyampaian pengajarannya, tanggung jawab terletak pada masing-masing guru pada mata pelajaran yang diampu. 2. Mata pelajaran gabungan. Pada kurikulum ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah, tetapi mata pelajaran yang memiliki kedekatan sejenis dikelompokkan menjadi satu bidang studi. Ketiga, kurikulum terpadu. Menurut Sukirman tahun 2013, kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas satu pelajaran dengan yang lainnya. 4. Pengalaman. Menurut Rusman tahun 2009, kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman peserta didik dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegritas dengan lingkungan maupun dengan potensi peserta didik. Selanjutnya, strategi kurikulum. Dalam perkembangan kurikulum, tentunya memerlukan strategi kurikulum yang memungkinkan kurikulum dapat dikembangkan dengan baik. Oleh karena itu, strategi merupakan salah satu komponen dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang penting karena berhubungan dengan implementasi kurikulum. Dalam strategi pengembangan kurikulum, terdapat prinsip pengembangan kurikulum. Yang dimaksud dengan prinsip di sini adalah asas yang dijadikan pokok atau dasar berpikir dan bertindak dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Menurut T. Rajoni, strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari dua pengertian di atas, terdapat dua hal yang perlu diamati. Yang pertama, mengenai strategi pembelajaran yang berupa rencana tindakan atau rangkaian tindakan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sebagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Yang kedua, penyusunan strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, proses mengubah dan mengembangkan kurikulum. Mengubah sistem pendidikan. Dalam mengubah seluruh sistem pendidikan, pemerintah pusat, yaitu Dinas Pendidikan Nasional, mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan kurikulum secara total. Strategi kurikulum ini dilakukan pemerintah pusat dengan menjelaskan kebijaksanaan, petunjuk pelaksanaan, dan buku pedoman. Strategi ini sangat ekonomis dari segi waktu maupun tenaga bila perubahan kurikulum itu dilakukan secara seragam dan menyeluruh. Supervisi. Supervisi adalah memberi pelayanan kepada guru agar dapat melakukan pembelajaran lebih efektif. Tujuannya ialah membantu guru mengadakan pengembangan dalam pengajaran. Bila dirasa perlu, pemilik sekolah dapat memberikan demonstrasi bagaimana melaksanakan suatu metode baru. Seorang pemilik sekolah harus senantiasa mempelajari perkembangan kurikulum dan metode mengajar modern, serta dapat pula menerapkannya.
Poin selanjutnya yaitu mengubah kurikulum tingkat lokal. Terlaksananya kurikulum yang nyata atau real yaitu di mana guru dan murid berada dalam sekolah atau kelas. Dalam menghadapi segala macam karakteristik anak, setiap guru akan menghadapi masalah yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Oleh karena itu, seberapa ketat dan rincinya sebuah kurikulum, guru selalu mendapat kesempatan untuk mencobakan pikiran dan kreativitasnya. Maka dari itu, kelas menjadi garis depan serta basis perubahan dan pengembangan kurikulum. Poin berikutnya yaitu memberikan pendidikan in service dan pengembangan staf. Kurikulum sekolah akan mengalami pengembangan jika mutu guru ditingkatkan. In service training dianggap lebih formal dengan rencana yang lebih ketat dan diselenggarakan atas instruksi pihak atasan. Sedangkan pengembangan staf lebih baik tidak formal, sehingga lebih bebas dan sesuai dengan kebutuhan guru. Berikutnya yaitu eksperimentasi dan penelitian. Penelitian atau riset pendidikan belum cukup banyak dilakukan di negara kita. Hasil penelitian pun tidak langsung diterapkan dan memerlukan waktu agar hasil dapat diterima. Yang lebih mungkin dilaksanakan yaitu eksperimentasi. Eksperimentasi yaitu mencoba metode atau bahan baru. Pada dasarnya, setiap kurikulum harus diuji cobakan terlebih dahulu sebelum disebarkan ke semua sekolah. Perubahan kurikulum tanpa uji coba sangatlah beresiko karena dapat menghamburkan biaya dan tenaga, tanpa jaminan bahwa perubahan itu akan membawa perbaikan bagi kurikulum. Kemudian poin yang terakhir yaitu reorganisasi sekolah. Reorganisasi sekolah diadakan bila sekolah itu ingin merombak seluruh cara mendidik dengan menerima cara yang baru. Hal ini dapat terjadi bila sekolah itu akan menerapkan misalnya team teaching, non-grading, metode unit, dan open school yang memerlukan perubahan pada semua aspek pengajaran. Sekian presentasi dari kelompok 4. Ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.